Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kemik lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melihat dan mendapati bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmat seluruh alam, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati kepada ketua pelaksanaan pada ajang perlombaan ini, dan yang saya hormati kepada seluruh yang berada pada saat ini. Manfaat puasa bagi kesehatan ada beragam, mulai dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Salah satunya adalah karena puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Keutamaan Bulan Suci Ramadan untuk Kesehatan. Kesehatan adalah salah satu kenikmatan termahal yang kita miliki. Dengannya kita bisa menjalankan berbagai aktivitas, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Pekerjaan sehari-hari yang kita tekuni membutuhkan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Begitupun ibadah kita sehari-hari tidak mampu kita tunaikan dengan baik dan khusyuk jika datang penyakit yang mengerogoti. Namun sayangnya meski kesehatan adalah nikmat yang mahal, tapi kebanyakan dari kita belum menyadarinya. Hal ini sudah sejak lama diingatkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya dua nikmat manusia sering lalai terhadap keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selama ini sebagian orang mungkin menganggap puasa merupakan salah satu ritual yang dijalani untuk memenuhi tuntutan agama atau tradisi semata. Namun siapa sangka di balik puasa tersimpan banyak manfaat bagi kesehatan yang tidak diragukan lagi bahwa penyakit disebabkan karena pola makan yang salah. Penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan asam urat lebih banyak bersumber dari kebiasaan mengkonsumsi makan tertentu secara berlebihan. Islam sejak ini mengingatkan perlu keseimbangan dalam makan sehari-hari. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 31 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW secara spesifik untuk menghancurkan kita, untuk membagi rata antara jatah makan dan minum kita. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih buruk dari perut Bani Adam. Cukuplah bagi seorang muslim makan yang bisa menegakkan punggungnya. Jika ia memang harus makan, maka hendaknya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk nafasnya, dan sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Selama ini hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam melaksanakan puasa ada banyak beragam manfaat bagi kesehatan, yaitu yang pertama menjaga kesehatan jantung. Beberapa riset menunjukkan orang yang rutin berpuasa selama sekitar 1 bulan terlihat memiliki risiko yang lebih rendah terkena penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi dibandingkan orang yang tidak menjalani puasa.
Yang kedua, mengurangi risiko terkena diabetes. Salah satu manfaat lain berpuasa adalah menurunkan risiko diabetes. Hal ini berkaitan dengan efek puasa yang dapat merangsang perbaikan metabolisme tubuh dan meningkatkan kinerja insulin, yakni hormon yang mengatur kadar gula darah. Tak hanya itu, puasa juga akan membuat seseorang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hal ini bisa membuat perasaan dan suasana batin menjadi lebih tenang, sehingga pikiran akan menjadi lebih jernih. Oleh karena itu, dari saat ini mulai detik ini kita manfaatkan baik bulan suci yang berkah ini untuk menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, saudara, kerabat, tetangga, lebih-lebih di lingkungan masyarakat kita tentunya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Entah di mana dapat perkataan saya yang salah dari awal sampai sekarang. Mohon kiranya saya diberi kemaafan. Sebelum saya turun dari hadapan saudara-saudari, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Ku tak takut abim bara, ku tak takut ular berbiasa, ku tak takut bersenyum bara, kalian menang soal biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdiri, nak? Bisa berdiri dulu, nak. Iya, tadi adalah penampilan dari Ananda Atika Masyahira. Jadi Pak Ustadz, Atika ini kelas 2 SD, utusan dari Rimo. Atika kelas 2 di SD mana, Atika? Handal. Oh, Handal. Baik, kepada Pak Ustadz Ali Basir, silakan komentarnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Atika. Dekatkan mic-nya di mulutnya di mic-nya. Baik. Atika, judul ceramahnya apa tadi? Keutamaan bulan suci Ramadan untuk kesehatan. Usia Atika berapa hari ini usianya? 8 tahun 4 bulan. 8 tahun ya. Baik. Baru ini ikut lomba ya. Di luar sana udah pernah ceramah, ikut lomba ceramah. Udah pernah ya. Baik ya. Boleh nggak Ustadz sampaikan ini? Ya, masukan ya. Pertama, suara Atika pelan kali. Maunya agak kuat ya, agak keras. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap daripada yang tadi ya. Baik ya, lain kali itu seperti itu. Terus coba. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini lebih baik pada yang tadi ini. Udah suara. Tapi tetap kalau kita berceramah jangan ke depan aja pandangannya. Lihat kiri kanannya, lihat depannya. Baik. Kemudian ya apa boleh buat Ananda, kalau kita ceramah nggak boleh kita nggak hafal ya. Bukan hanya menghafal, kita ada intonasinya dari pertama sampai habis, mendatar kayak baca buku. Itu tersendat, Ustaz kasihlah tadi teksnya. Ya, maunya ke depan lebih baik lagi. Masih terkesan menghafal ya. Boleh tanya Ustaz, berapa hari nih latihannya nih? Latihan untuk ikut lomba ini? Ada seminggu, 2 minggu? Ada? Siapa yang latih nih? Yang latihnya siapa? Yang ngajari ceramah siapa? Nah, baik ya. Hanya sebagai tambahan bagi pengasuh yang ingin mengirim anak-anak peserta ini, harusnya udah siap dulu secara materi, secara penampilan, barulah kita daftarkan. Nah, ini semoga untuk ke depan jadi jangan sampai seperti ini. Nah, baik, untuk Ananda Atika Masyahira ya. Burung dara, burung cendrawasih. Tadi ujungnya tapi gimana tadi? Pantunnya jadi? Kalau gimana tadi? Takut abim bara, ku tak takut ular berbiasa, ku tak takut bersenyum bara, kalian menang soal biasa. Baik, burung dara, burung cendrawasih. Kami juga ucap terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa. Baik. Silakan Pak Ustadz Rapi Munir. Ya. Baik, terima kasih anak kami Atika Masyahira. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ya. Selamat bergabung di Radio Extra FM dalam rangka program Dai Cilik ya. Ya, ini mungkin daiyah termuda ini ya. Ya. Iya, kelas 2 Ya, kelas 2. Baik ya. Tapi sudah berani ya, walaupun dia baca teks ini luar biasa, hafalnya cepat kali ya. Cepat ya. Masya Allah. Jadi pidato yang tercepat yang udah tampil beberapa hari ini Atika ya. Tapi begitu nggak lancar diam kan. Harus kasih tag lagi ya. Lain kali kalau pidato itu anak kami jelas ya, pelan ya. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hari ini kita berpuasa. Jadi jangan gitu kan. Dinikmati oleh para pendengar ya. Suaranya sebenarnya bisa digas ya. Tadi udah dicoba digas ya. Tapi tampil tadi kecil kali suaranya. Jadi bisa digas, dinaikkan volumenya, di setel kan, sehingga menggema radio ini didengar oleh belahan manusia di Aceh Singkil, bahkan luar Aceh Singkil mendengar ini kan begitu. Ya, tapi udah ikut kali pengalaman ya. Besok jangan lupa lagi ya. Tapi bilangnya ada pantun. Apa tadi? Aku tak takut api membara ya. Betul nggak takut sama api? Juga tak takut sama ular berbisa. Ya nggak takut. Kalau saya takut ya pasal juga balas pantunnya nih kan ya. Aku takut api membara. Aku juga takut ular berbisa. Terima kasih untuk Ananda Atika karena sudah ikut menyampaikan dakwahnya. Ya, Masya Allah. Semangat Ananda Atika. Terima kasih.